Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur sehingga kita dapat melakukan daring pada kesempatan kali ini. Salam beriring salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat jamil mahsyar nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Anda semuanya, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, sebenarnya Bapak ingin bertanya kepada Anda semuanya, apakah Anda dalam keadaan sehat selalu? Bapak doakan mudah-mudahan Anda di sana dalam kesehatan selalu dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Anda pada kesempatan kali ini, materi kita adalah pergaulan remaja. Ya, Bapak ulangi, adalah pergaulan remaja. Baik, yang disebut dengan pergaulan remaja adalah di mana pergaulan remaja dalam arti kata yaitu dalam pergaulan dalam bingkai suatu pergaulan yang positif, ya, tidak pergaulan yang bersifat negatif. Jadi ini harus dibangun bagi Anda semuanya, karena masa remaja itu adalah masa pancaroba, masa dimana mencari identitas diri sebenarnya, siapa saya yang sebenarnya. Jikalau meniru yang tidak baik akan menjadi tidak baik langkah ke depannya atau langkah selanjutnya. Jadi disinilah, di awal inilah remaja, bagaimana remaja yang bersifat Islami, yang bisa tidak melanggar norma agama dalam bentuk apapun, ya, karena di luar sana banyak pergaulan yang bisa merusak para remaja itu sendiri. Dalam bentuk apakah itu? Banyak macamnya. Dalam bentuk pergaulan bebaskah namanya, ya, dalam bentuk narkobakah namanya, dan segala macamnya. Jadi harus dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai kita masuk pada dunia hitam atau dunia kelam yang tidak baik, ya. Jadi masa remaja itu adalah masa yang merupakan masa kritis, masa untuk berjuang melepaskan ketergantungan pada orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa, ya. Di keberhasilan seorang remaja itu melalui masa transisi dipengaruhi oleh faktor pertama adalah biologis, kognitif, dan juga faktor psikologis maupun faktor lingkungan. Baiklah Ananda, dalam studi kasus atau studi hasil penelitian dari Davis Orestin, dalam kehidupan remaja itu terdapat 9 aspek yang menuntut keterampilan sosial menurut daripada Davis dan Porsitin. Yang pertama yaitu dalam bentuk keterampilan sosial dalam bentuk adalah keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi remaja dalam mendapatkan pendidikan. Kepuasan psikis yang diperoleh remaja dalam keluarga akan sangat menentukan bagaimana ia akan bereaksi terhadap lingkungan. Ya, jadi
Dan membentuk suatu remaja itu adalah dalam bentuk adalah lingkungan suatu keluarga. Keluarga itu terdiri ayah, ibu, dan anak, ya. Jadi jikalau anak itu dibesarkan atau remaja itu dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis atau disebut dengan broken home, maka akan bersifat yang tidak baik untuk perkembangan kedepannya bagi seorang anak itu sendiri. Yang kedua adalah dalam bentuk lingkungan. Jadi lingkungan dalam batasan ini meliputi pertama lingkungan fisik, yaitu dalam bentuk rumah, halaman, dan lingkungan sosial atau tetangga. Jadi lingkungan yang juga meliputi lingkungan keluarga primer dan sekunder, atau lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ya, ini ada berapa lingkungan? Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dimana lingkungan sekolah dimana dia tempat belajar, tapi kalau kita kan sekarang bersifat daring, ya. Jadi lebih dominan itu bersifat remaja itu dalam bentuk lingkungan keluarga. Jadi keluarga berperan penting dalam bentuk memberikan pengawasan kepada anak. Siapa yang memberikan pengawasan? Baik itu orang tua di rumah. Ditanyakan betul oleh orang tua kepada anak, sudah belajar atau belum dalam kegiatan daring, apa saja keluhan-keluhan dalam daring itu sendiri, ya. Jadi faktor lingkungan keluarga sangat mendukung dalam proses pembelajaran kita dalam bentuk daring ini, ya. Juga siswa dalam kegiatan daring nantinya jangan terpecah pikirannya, terpecah dalam arti kata terpecah belajarnya, terpecah dalam bentuk pekerjaannya, ya. Jadikan belajar itu adalah prioritas utama bagi siswa sekalian untuk ilmu, untuk masa depan yang akan datang yang lebih baik lagi. Ini dia dalam bentuk lingkungan keluarga, ya. Masyarakat di mana dia tinggal. Di mana dia tinggal di masyarakat itu, maka ikut dalam bentuk apapun bentuk dalam lingkungan masyarakat itu, ya. Dalam masyarakat itu banyak sekali organisasi yang bersifat positif yang perlu Anda ikuti, baik di organisasi Islam yang formal, ya, yang resmi, tidak ilegal tapi legal, atau yang resmi, ya, dalam ikut kepemudaan ataupun dalam bentuk organisasi Islam, yaitu dalam bentuk organisasi pemuda remaja masjid atau remaja masjid atau pemuda masjid atau remaja masjid. Inilah yang bersifat positif yang perlu kalian kembangkan nantinya di lingkungan masyarakat, ya, sehingga kalian menjadi ujung tombak dalam pembangunan di desa, terutama di suatu masyarakat mana kalian bertempat tinggal. Oke, mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin kita akan sambung lagi, ada beberapa bentuk aspek dalam bentuk keterampilan sosial. Itu saja, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK dan salam sehat selalu.